Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wanda. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan coba paparkan beberapa materi seputar seni budaya seperti itu. Jadi materi kali ini seputar seni budaya untuk kelas 8. Jadi pada kesempatan ataupun di pertemuan yang kemarin saya sempat bercerita seputar seni secara global seperti itu kan. Dan juga saya sempat menugaskan ke adik-adik yang ada di rumah untuk menyediakan sebuah buku gambar seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini dari saya itu tidak ada tugas apapun. Paling di materi pertama di bab seni budaya untuk kelas 8. Jadi materinya itu kebanyakannya itu di bidang seni rupa. Jadi seni rupa itu luas, cakupannya itu luas. Seni rupa itu bukan hanya satu bagian kecil, itu tidak. Jadi seni rupa itu bagian yang sangat luas. Bahkan sebelum ke seni rupa juga, kita juga harus tahu dong definisi seni seperti itu. Bahkan di tayangan-tayangan sebelumnya sempat saya ceritakan kan yang namanya arti dari ataupun pengertian dari sebuah seni menurut versi saya seperti itu. Jadi kan kalau misalkan menurut versi saya yang namanya seni itu hasil cipta rasa karsa manusia untuk berkomunikasi antara apresiator dan kreator. Itu menurut versi saya, tapi kalau menurut versi yang lain itu bebas lah ya. Tidak menjadi sesuatu yang pokok, sesuatu yang tidak bisa dirubah bahwa seni itu harus seperti itu, seperti ini, atau seni itu sebuah ledakan, apapun itu bebas lah. Yang jelas seni itu sesuatu yang indah, seperti itu ya. Jadi sesuatu tanpa seni hasilnya tidak akan bagus ya, seperti itu. Nah, masuk ke materi di bab pertama di materi kelas 8 itu di bagian seni rupa ya. Tapi di bagian seni rupanya itu yang paling diutamakan di bab pertamanya kita akan mengambilnya itu di bagian seni menggambar ya, seni menggambar. Bahkan untuk kali ini itu masuk ke dalam materi menggambar model. Jadi nanti saya akan coba bikinkan sebuah video singkat bagaimana cara nanti saya akan contohkan menggambar model. Modelnya itu akan sederhana lah. Jadi menggambar model juga kita harus tahu dulu artinya dari segi menggambar model. Menggambar model otomatis harus ada modelnya. Jangan sampai tanpa ada model lalu kita menggambar, itu bukan menggambar model. Nanti mungkin menggambar ke bagian ataupun jenis gambar yang lain. Ingat, menggambar model itu harus ada modelnya, dan modelnya itu harus yang bagus. Tapi untuk pemula usahakan modelnya itu yang mudah, tapi jangan terlalu mudah. Misalkan menggambar model bentuk dimensi-dimensi ataupun bentuk-bentuk yang kotak ya, seperti sebuah meja atau kursi, itu jauh lebih mudah dibandingkan kita menggambar model-model yang berupa binatang ataupun hewan ataupun tanaman. Nah, untuk kali ini untuk menggambar model kita harus ada modelnya terlebih dahulu, lalu kita gambar seperti itu. Jadi harus ada model dulu, lalu kita gambar. Dan menggambar model itu gambar yang akan nanti kita buat itu harus semirip mungkin dan sepersis mungkin dengan modelnya, baru dikatakan gambar model. Namun di era perkembangan zaman yang namanya gambar model di bagian ataupun di bidang seni rupa itu sudah tersingkirkan. Kenapa? Karena sekarang itu udah ada potret ataupun udah ada foto, udah ada kamera kan seperti itu. Kalau dulu masih jarang. Jadi untuk menggambar bagian-bagian ataupun benda-benda ataupun hewan tertentu untuk diduplikasi dengan cara teknik digambar seperti itu. Nah itu menggambar model. Jadi menggambar model itu harus ada objek ataupun ada benda yang akan kita gambar. Itu kurang lebih seperti itulah definisinya ya. Nah, selain dari arti dari menggambar model, dalam menggambar model juga itu ada prinsip-prinsip menggambar model. Salah satunya dalam prinsip-prinsip menggambar model itu ada yang namanya komposisi. Jadi komposisi bukan hanya sekedar makanan lah ya. Makanan misalkan komposisi sebuah bala-bala, ada terigu dan lain-lain kan dicampur jadi bala, lalu kita makan jadi kenyang. Enggak seperti itu. Dari dalam sebuah menggambar model itu ada komposisi, ada perpaduan dari garis lengkung supaya memadukan dan menyatukan menjadi sebuah gambar yang bagus. Itulah sebuah komposisi. Jadi komposisi itu tidak sembarangan dalam sebuah ataupun dalam cara kita menggambar sebuah model seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan menggambar model, jangan asal.
Kalau sesuatu yang asal, hasilnya juga asal-asalan. Seperti itu. Nantilah konten berikutnya nanti akan saya coba buatkan gambar. Mudah-mudahan nanti kita bisa gambar bareng-bareng lah, belajar bareng-bareng ya. Seperti itu hasilnya, gambar itu tidak ada yang jelek, ada juga ada yang bagus, ada yang enggak, tapi tidak ada yang jelek gambar itu. Ada yang bagus, ada yang tidak mirip. Seperti itu. Bukan jelek ya. Ya, nanti kita coba. Nah, itu komposisi. Jadi ke dalam komposisi juga itu ada bagian-bagiannya kan. Misalkan ada yang namanya komposisi itu simetris, dan ada yang namanya komposisi itu asimetris, ataupun ada juga yang komposisinya itu sentral. Arti dari komposisi simetris itu antara bagian kiri dan kanan itu seimbang. Misalkan ada media yang nanti akan kita gambar. Kalau dikatakan simetris, misalkan ada gambarnya itu di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada. Jadi komposisinya itu seimbang. Tidak terlalu berat ke kiri ataupun ke kanan, itu yang namanya komposisi simetris. Jadi kalau kita lipat ada bagian kiri dan kanan yang seimbang. Kalau komposisi asimetris itu menggambarnya itu misalkan ini ada sebuah area yang akan kita gambar. Gambarnya itu hanya disimpan di bagian bawah ataupun di bagian atas ataupun di bagian kanan atau kiri. Itu tergantung dari si penggambar. Jadi tidak seimbang antara kiri dan kanan, berarti itu namanya komposisi asimetris. Nah, kalau misalkan komposisi sentral itu akan terpusat di tengah. Gambarnya itu hanya ada di tengah, hanya ada di objek tengahnya itu, dan tidak ada di bagian kiri dan kanan, hanya fokus di tengah. Otomatis yang namanya komposisi sentral termasuk simetris menurut versi saya ya, seperti itu. Dan selain dari komposisi, terus ada juga yang namanya proporsi. Jadi proporsi artinya si gambar itu harus seimbang. Gambar itu harus seimbang. Jadi yang namanya gambar model harus seimbang. Jangan sampai kalian menggambar manusia, modelnya manusia, tapi kepalanya terlalu besar dibandingkan badan, tubuhnya gede sirah, gede hulu. Jangan. Tapi kita harus proporsinya itu harus seimbang antara bagian kepala dan badan, itu harus seimbang. Itu dikatakan gambar model. Beda lagi kalau misalkan gambar-gambar yang lain, misalkan karikatur, nantilah di bab selanjutnya. Oke, jadi yang namanya gambar model dalam bagian proporsi harus seimbang. Harus seimbang, dan kalian nanti akan menggambar model binatang, hewan, harus seimbang. Proporsional harus seimbang antara bagian tangan ataupun kaki ataupun badan ataupun dari segi kita akan menggambar sebuah tanaman, itu harus seimbang. Jangan sampai daunnya itu terlalu besar dibandingkan buahnya, misalkan seperti itu. Contoh misalkan cengkeh. Jadi kita menggambar cengkeh, daunnya terlalu besar sedangkan buahnya hanya kecil, titik, jangan. Ataupun dibalik, misalkan kita menggambar cengkeh, ada modelnya gambar pohon cengkeh, lalu kita gambar daunnya kecil sedangkan buahnya banyak sekali. Itu juga jangan, itu juga tidak termasuk kategori gambar model, tapi itu masuknya sebuah gambar. Seperti itu ya, ingat. Gambar model itu harus sama persis dengan objek yang akan kita gambar. Oke. Nah, selain dari proporsi ada juga keseimbangan. Jadi keseimbangan itu harus seimbang antara tiap bagian. Jangan sampai ada bagian-bagian yang tidak seimbang seperti itu ya. Jadi gambar model itu harus seimbang. Jangan sampai ngasal seperti itu, janganlah. Usahakan sesuai dengan si bentuk gambar yang jadi modelnya. Nah, setelah seluruhnya tersatukan menjadi sebuah kesatuan, makanya kalau si tahap-tahapnya kita lalui, dijamin gambar modelnya itu nanti akan bagus. Oke, ya. Nah, alat bahan dalam menggambar model itu banyak. Seperti ini. Bukan sapi lah. Masih dalam bahasa Arab, jadi ingatannya itu masih ke sapi, sate, bukan spidol ya. Bukan sapi dol, tapi spidol. Bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan ballpoint, ataupun alat warna apapun bebas. Tapi jangan menggunakan arang ya. Masa zaman ini menggunakan arang, janganlah. Yang alasan dipakai pota, nanti pada saat proses gambar tekabuli tumpuna pakai arang, jangan ya. Nah, selain itu juga harus ada media. Media gambarnya boleh menggunakan kertas ataupun menggunakan
kain itu bisa, ya, itu bisa seperti itu. Nah, kurang lebih singkat cerita dari saya seperti itu. Dan ini di belakang ini ada sebuah rangkuman dari apa yang telah saya obrolkan dengan singkat, ya. Kenapa? Karena harus dituntut singkat dan padat, harus tersampaikan dengan durasi yang seminimal mungkin supaya materinya lebih padat. Kurang lebih ini ada rangkumannya. Jadi dari konten saya kan ini yang saya sampaikan ke adik-adik yang ada di rumah, tidak ada tugas, cukup yang ada di rangkuman ini pindahkan ke buku tulis kalian. Oke, cukup seperti itu. Dan untuk tugas yang lalu sempat saya ceritakan ke kalian harus menyediakan buku gambar. Nah, jadi nanti laporannya cukup kalian fotokan hasil dari catatan ini, dipoto. Misalkan nanti ada buku catatan setelah ditulis oleh kalian rangkuman ini, ataupun kalau kalian menyimak dengan baik dan benar apa yang saya ucapkan dan katakan, itu bisa kalian langsung tulis. Oke. Lalu kalian potret juga buku gambarnya potret dulu, dan jangan lupa dikasih nama. Oke, hanya itu saja. Jadi gak memberatkan kalian dan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Silakan. Kalau yang sudah, segera laporkan ke saya langsung lah. Oke. Kurang lebih mohonkan maaf apabila ada kata yang kurang baik ataupun tidak sopan, ataupun ada kata-kata yang kasar, mohonkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampai ketemu lagi di lain waktu.